tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Ya, adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah nanti diharapkan kalian yang pertama bisa menentukan nilai variabel dalam persamaan linear satu variabel. Yang kedua dapat menentukan nilai variabel dalam pertidaksamaan linear satu variabel. Dan yang ketiga, mengubah masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel menjadi suatu model matematika. Yang keempat tentunya bisa menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, peta konsepnya untuk materi ini adalah sebagai berikut. Ya, nanti kita akan belajar yang pertama itu adalah tentang persamaan linear satu variabel, yang kedua itu adalah tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, persamaan linear satu variabel nanti kita akan belajar itu bagaimana menyelesaikan soal-soal terkait persamaan linear satu variabel dan penerapannya dalam masalah nyata. Begitupun dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Itu. Nah, di materi sebelumnya kalian sudah belajar tentang operasi bentuk aljabar. Nah, ini sangat bermanfaat sekali ya digunakan ya untuk materi yang sekarang. Oke, tahu dahulu apa yang dimaksud dengan pernyataan. Nanti ada pernyataan, terus apa yang dimaksud dengan kalimat terbuka. Nah, ini kita harus tahu ya. Kalimat terbuka. Oke, untuk pernyataan, perhatikan pernyataan di sini. Ini contoh-contoh bentuk dari pernyataan di matematika. Misalkan, Jakarta adalah ibu kota negara. Ya, benar atau enggak? Iya, benar kan? Benar. 5 adalah faktor dari 64. Benar atau salah? Ya, salah. Kilogram adalah satuan berat. Ya, benar. Ya. Ada 13 bulan dalam 1 tahun. Salah. Ya. Di kalimat-kalimat ini, kita bisa menentukan bahwa nilai tersebut adalah benar atau salah. Nah, suatu kalimat yang kita dapat menentukan nilai kebenarannya, ya, dapat menentukan benar atau salah, maka kalimat itu disebut pernyataan. Jadi jika ada kalimat, ya, kemudian kita dapat menentukan benar atau salah, nah itu disebut pernyataan. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kalimat terbuka. Untuk kalimat terbuka, perhatikan kalimat berikut ini. X ditambah 8 sama dengan 14, benar atau salah? Nah, kita belum bisa menentukan ini, benar atau salah. Ya, belum bisa menentukan benar atau salah. Karena kita belum tahu nilai X-nya. Ya. Belum bisa menentukan benar atau salah. Karena kita belum tahu nilai X-nya berapa. Ya. Kalau nilai X-nya 3, ya 3 tambah 8. Itu adalah 11. Salah kan? Tapi kalau nilainya 6, 6 tambah 8, 14. Benar. Nah, jadi karena nilai X-nya ini belum jelas, sehingga kita belum bisa menentukan benar atau salah. Begitupun yang B, Y habis dibagi 9, kita belum bisa menentukan benar atau salah. X dikurang 4 sama dengan 0, kita belum bisa menentukan benar atau salah. Nah, toko itu menjual buku tulis, ini kita juga belum bisa menentukan benar atau salah, ya, kecuali kita nanti bertanya kepada penjual tokonya. Gitu. Oke, nah jadi kalau kalimat terbuka berarti kalimat yang masih mengandung variabel. Di sini ada X-nya dan kita belum mengetahui nilai kebenarannya. Ya, nilai kebenarannya kita belum dapat tentukan. Ya, apakah dia benar ataukah dia salah. Nah, itu yang dimaksud dengan kalimat terbuka. Baik, sekarang kita akan belajar tentang pengertian persamaan linear satu variabel. Ya, apa yang dimaksud dengan persamaan linear satu variabel. Nah, perhatikan kalimat di bawah ini. Ini kalimat matematika ya. X dikurang 3 sama dengan 5, P ditambah 4 sama dengan 8, 5N dibagi 6 sama dengan 15. Kalau kita lihat semua kalimat di sini menggunakan tanda sama dengan. Oke, buat tanda sama dengan. Nah, kalimat matematika seperti ini itu disebut persamaan. Kemudian di setiap kalimat ini ya, di A, B, C itu hanya mengandung satu variabel ya. X min 3 sama dengan 5 hanya variabel X, satu variabel. Yang B pun hanya satu variabel P. Yang kalimat C pun hanya satu variabel N. Nah, itu disebut satu variabel. Nah, linear kenapa? Linear ini karena pangkat tertingginya 1 ya.
pangkat dari pangkat tertinggi dari variabelnya 1. Variabelnya 1. Ya, pangkat tertingginya. Di sini nggak ada yang pangkat 2 kan? Misalkan X pangkat 2, nggak ada kan? Atau P pangkat 3, nggak ada. Ya, semuanya pangkat 1. N pangkat 1. Kalau nggak ada angka 1 di sini berarti artinya pangkat 1. Ya, P pangkat 1, X pangkat 1. Sehingga persamaan-persamaan ini disebut adalah persamaan linier satu variabel. Kenapa disebut persamaan? Karena menggunakan tanda sama dengan. Kenapa disebut linier? Karena pangkat tertingginya adalah 1. Kenapa disebut satu variabel? Karena di sini hanya mengandung satu variabel. Oke, sekarang kita akan coba menyelesaikan beberapa contoh soal dari persamaan linier satu variabel. Ya. Nah, misalkan di sini. Tentukan penyelesaian dari X dikurang 5 sama dengan 8. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, sebelum kita membahas ini atau mengerjakan ini, tolong pahami dahulu konsep ini atau kita ingat kembali tentang konsep ini, ya, tentang lawan dari suatu bilangan. Ya, lawan dari suatu bilangan. Dari suatu bilangan. Misalkan lawan 5 lawannya apa? 5 lawannya ya negatif 5. Kalau negatif 7 lawannya apa? Ya, lawannya tuh 7. Jadi lawan dari satu bilangan itu adalah kalau positif berarti lawannya negatifnya. Kalau negatif lawannya adalah positifnya, seperti itu. Nah, untuk misalkan soal seperti ini, nah, tentukan penyelesaian dari X dikurang 5 sama dengan 8. Yang dimaksud penyelesaian itu adalah kita harus mendapatkan nilai X-nya. Ya, nilai X-nya ini berapa? Kita dapatkan nilai X-nya. Nah, gimana caranya? Nah, caranya, ini kan X min 5, X negatif 5, X dikurang 5 sama dengan 8. Nah, untuk menyelesaikannya, langkah pertama itu adalah kita tambahkan kedua ruas. Nah, di sini lawan dari min 5 itu adalah plus 5. 3 ditambah plus 5. Gitu. Ini kita lanjutkan. Min 5 ditambah 5 itu kan akan jadi 0 kan? Sehingga min 5 ditambah 0 sehingga ini X sama dengan 13. Gitu jawabnya. Atau ada juga dengan menggunakan teknik pindah ruas. Nah, ada menggunakan teknik pindah ruas. Jadi X dikurang 5 sama dengan 8. Nah, maksudnya pindah ruas. Nah, min 5 ini kan berada di ruas kiri. Di ruas kiri dari sama dengan. Ya. Pindahkan dia ke kanan. Nah, kalau dia pindah ke kanan, dia akan menjadi positif. Sehingga X sama dengan 8 ditambah 5. Atau X sama dengan 13. Sekarang kita bahas yang nomor 2. Oke, tadi kita sudah mengetahui tentang lawan ya. Misalkan 5 lawannya min 5 ya kan, atau min 7 lawannya berarti 7. Nah, kalau 3x ini lawannya apa? Ya, lawannya adalah negatifnya, yaitu min 3x. Oke, sekarang kita selesaikan nomor 2 ini. Oke, kalau Bapak tulis ulang, berarti ini 4x dikurang 3 sama dengan 3x ditambah 7. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, yang pertama kita lakukan adalah tambahkan kedua ruas ini dengan lawan dari min 3. Itu adalah plus 3, juga plus 3. Ini kita akan dapatkan akan jadi 4x sama dengan 3x plus 10. Seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya itu adalah kita tambahkan kedua ruas dengan lawan dari 3x. Ini akan jadi 4x sama dengan 3x plus 10. Lawan dari 3x adalah negatif 3x. Oke. Ini ruas kiri kita tambahkan juga ya. Jadi 4x dikurang 3x. Ya, berdasarkan pemahaman aljabar kita yang sebelumnya, 4x dikurang 3x apa? Ya, x. Ini 3x dikurang 3x, ya, atau 3x min 3x adalah 0. Berarti x sama dengan 10. Seperti itu.
Oke. Nah, ada juga yang menggunakan teknik dengan pindah ruas ya. Konsep pindah ruas. Nah, itu gimana? Nah, caranya, oke, Bapak tulis ulang dulu. 4x dikurang 3 sama dengan 3x plus 7. Nah, kita kan ingin mendapatkan nilai x. Berarti kita usahakan angka-angka yang ada di x itu ada di sebelah kiri. Seperti itu. Ya, yang mengandung variabel x kita letakkan di sebelah kiri. Nah, caranya ini 3x kita pindahkan ke kiri. Nah, karena dia pindah ke kiri dari kanan, ya dari kanan pindah ke kiri, tandanya berubah. Tadinya positif jadi negatif. Jadi 4x min 3x. Nah, kemudian min 3 kita pindahkan ke kanan. Ya, pindahkan ke kanan. Gitu. Sehingga dia akan menjadi, nanti karena min 3 pindah ruas dia akan jadi positif. Jadi 3 ditambah 7. Oke, sekarang kita lihat soal latihan berikut. Nah, di soal ini pertama meminta manakah di antara persamaan berikut yang merupakan persamaan linear satu variabel dan mana yang bukan. Oke, kita lihat di sini 2x min 5x. 2x sama dengan 5 dikurang x. Oke, ya ini benar. Ini adalah PLSV. Ya. Iya kan? Ini x satu variabel, cuma ada satu variabel x menggunakan tanda sama dengan dan maka tertinggi 1. Ini juga PLSV. Oke. Nah, ini bukan. Kenapa? Sebab ini ada dua variabel, ya. Ada dua variabel. X dan Y. Ini juga PLSV, ini PLSV, ini bukan. Karena ada dua variabel X dan Y. Oke. Lanjut nomor berikutnya, nomor 2. Tentukan penyelesaian persamaan berikut. Ya. Oke, kita lihat nomor yang 2A. 2A di sini. Berarti kan X dikurang 2 sama dengan 10. Oke, kita pakai prinsip pindah ruas ya. Ini min 2 kita pindahkan ke kanan. Ya. Karena dia pindah, jadi positif. Jadi X sama dengan 10 plus 2. Atau X sama dengan 12. Kemudian yang B. Yang B itu 7X sama dengan 8X dikurang 5. 7X sama dengan 8X dikurang 5. Nah, ini berarti ingat prinsip pindah ruas yang mengandung huruf atau variabel kita kumpulkan di ruas kiri. Ya. Ini pindah, berarti menjadi 7X dikurang 8X sama dengan min 5. 7X dikurang 8X itu adalah min X. Min X sama dengan min 5. Kalau min X sama dengan min 5 berarti X sama dengan 5. Kemudian yang C. Yang C, X plus 5 sama dengan negatif 3. Oke, kita pindahkan 5-nya ke kanan, sehingga ini akan menjadi min 3 dikurang 5. Atau X sama dengan min 3 dikurang 5 berapa? Ya, min 8. Ini jawabannya yang C. Nah, kita lihat yang D. Yang D, 5Y ditambah 7 sama dengan 19 ditambah 4Y. Ini prinsipnya apa? Yang mengandung variabel kumpulkan di kiri, yang angka doang atau angka saja kumpulkan di kanan. Oke, berarti 4Y kita pindahkan ke kiri, 7 kita pindahkan ke kanan. Sehingga ini akan menjadi 5Y dikurang 4Y, min 4Y. Nah, 19, 7 pindah ke kanan jadi min 7. 5Y kurang 4Y itu 1Y, cukup ditulis Y. 19 kurang 7, 12. Ini hasilnya. Yang D. Nah, yang E. Yang E ini 24 dikurang 3M sama dengan 3M dikurang 6. Oke, prinsipnya apa? Yang huruf pindahkan ke kiri, yang angka pindahkan ke kanan. 3M pindahkan ke kanan, dia akan jadi min 3M. Ini tetap min 3M, yang ini ada di kiri. 24 pindahkan ke kanan, dia jadi min 24. Nah, min 3M itu adalah min 6M. Min 6 dikurang 24, min 30. Ini maknanya apa sih? Min 6 dikali berapa hasilnya? Min 30 kan? Iya, berarti M-nya sama dengan 5. Gitu. Nah, sekarang yang F. Yang F itu min 3Y. Ya, ini pindahkan aja nih 5-nya ke kanan. Ya, ini akan jadi min 3Y ditambah 4Y sama dengan min 5 dikurang 5. Ya.
Min 3 tambah 4Y itu Y. Min 5 kurang 5 adalah min 10. Ini hasilnya. Oke, seperti itu. Baik, kalau di slide sebelumnya kita belajar tentang PLSP itu pada operasi penjumlahan dan pengurangan. Ya, kalau pada operasi penjumlahan dan pengurangan, kita itu menggunakan tadi konsep lawan ya. Lawan, kalau 5 konsep lawan ya, kalau penjumlahan pengurangan itu menggunakan konsep lawan. Lawan dari suatu bilangan jika dia pindah ruas. Nah, kalau perkalian gimana? Nah, kalau perkalian atau pembagian, nanti kita akan menggunakan konsep kebalikan. Kebalikan. Misalkan 2/3, nah itu kebalikannya adalah ya, kebalikannya adalah 3/2 ya, atau 3/4. Nah, kebalikannya itu adalah 4/3 ya. Kalau 5 kebalikannya apa? 5. 5 kebalikannya apa? Ya, 1/5. 5 kebalikannya 1/5. Karena 5 itu kan 5/1. Seperti itu. Oke, sekarang kita coba, ini kan perkalian nih, 3/5 dikali A, 3 dikali X, min 2/3 dikali X. Ini perkalian. Nah, kalau operasi perkalian, kalau dia pindah ruas, dia akan berubah menjadi kebalikannya. Baik, kita selesaikan sekarang nomor 1, 2, 3 ini. 3/5A sama dengan 6. Oke, kita pindahkan 3/5 ini ke kanan. Ya, ini dia akan jadi 6 dikali 5/3. Ini ya. 6 dikali 5, 30. 30 dibagi 3, 10. Seperti itu. Atau bisa juga menyelesaikan seperti ini. 6 dibagi 3 bisa 2. 2 kali 5, 10. Bisa juga seperti itu. Oke, 3X sama dengan 12. Nah, ini berarti X sama dengan 3 pindah ruas. Dia akan jadi kebalikannya. 12 kali 1/3. 12 kali 1/3 itu adalah 4. Berarti X-nya nilainya 4. Oke, X sama dengan berapa ini? Nah, ini min 2/3. Ini kan perkalian. Kalau pindah ruas, dia akan jadi kebalikannya. Tanda tetap ya. Kalau kebalikan itu tanda tetap. Nggak berubah. Yang berubah itu kalau lawan. Ya. Tapi ini kan operasi perkalian. Kalau dia pindah ruas, dia akan menjadi kebalikannya. Sehingga dikali min 3/2. Seperti itu. Oh iya, kalau ada 2 tanda berurutan dalam matematika itu, salah satunya dikurung ya. Ini kita kurung. Ya ini. Itu. Oke, ini berarti 10 dikali min 3, min 30. Min 30 bagi 2, min 15. Atau boleh juga ngitungnya seperti ini, 10 bagi 2, 5. 5 kali min 3 adalah min 15. Oke, itu pada operasi perkalian. Nah, selanjutnya, bagaimana kita menyelesaikan persamaan seperti ini? Nah, ini mesti kita jabarkan dahulu kan, seperti pada saat pertemuan kita bahas aljabar. Ini gimana penyelesaiannya? Nomor 1. Ya, ini kita kali dulu ya, dengan capit ya, tadi capit. 2 kali 5, 10. 2 kali min X, min 2X. Ya kan? 4 kali 2X, 8X. Ya. 4 kali min 5, min 20. Yang ada variabel kumpulkan di kiri. Nah, ini berarti ini akan jadi min 8X, min 2X. 10 pindahkan ke kanan, dia jadi min 20 dikurang 10. Min 8X dikurang 2X, itu adalah min 10X. Ini adalah min 30. Oke, ini perkalian. Berarti kalau pindah dia akan jadi min 1/10. Oke, min 30 kali 1, 30. Min 30 kali min 1, 30. 30 bagi 10, 3. Atau ini min kali min positif kan hasilnya. Ya, berarti X-nya 3 untuk nomor 1. Untuk nomor 2, mana? Sama, ini kita capit dulu. 3 kali 4X, 12X. 3 kali min 5, itu min 15. 2 kali 3X, 6X. 2 dikali 8, 16. Ini kalau kita pindahkan 6X ke kiri, dia akan jadi min. Nah, jadi min 6X, 16, min 15 kalau kita pindahkan, dia akan menjadi positif 15. 12X dikurang 6X, itu adalah 6X. 16 sama 15, 31. Berarti X sama dengan 31 dikali pindah ruas jadi 1, nggak perlu kurung ya, positif 1/6. 31 kali 1/6 itu adalah 31/6. Atau kita sederhanakan jadi pecahan campuran,
menjadi 5/1/6. Itu nomor 2. Nah, selanjutnya, selesaikanlah persamaan berikut dengan menggunakan prinsip pindah ruas. Oke, gampang. Ini berarti untuk yang A, 5 kita pindahkan ke kanan, dia akan jadi 3x sama dengan 8 dikurang 5. Berarti 3x sama dengan 3, nah, berarti x sama dengan 1. Itu kan? 3 dikali berapa sebagai 3? Boleh juga mikirnya seperti itu. Atau kalau pakai proses matematik, berarti ini kan x, nah 3 pindah ruas, dia menjadi kebalikannya, menjadi sepertiga. Nah, 3 kali sepertiga itu adalah 1. Ya. 3 kali 1, 3. 3 dibagi 3, 1. Seperti itu. Yang B, 4x dikurang 8 sama dengan 0. Berarti ini kan 4x, min 8-nya pindahkan ke kanan jadi 8. Nih, x berarti 8 dikali 1/4. Seperempat itu ada 2. Yang C, 3x, berarti itu kan min 2 pindahkan ke kanan, nih, jadi 25 ditambah 2. 3x sama dengan 27. Atau x sama dengan 27 dikali pindah ruas jadi kebalikannya kali sepertiga. Jadi kali sepertiga itu adalah 9. Gitu ya. Yang D kerjakannya di sini aja, di atas. Sudah nggak muat. D berarti yang 3M pindahkan ke kiri jadi min 3M. Oke. Min 3 pindahkan ke kanan jadi plus 3. Betul kan? 5M dikurang 3M, 2M. Min 7 tambah 3 min 4. Berarti M sama dengan min 4 pindah jadi kebalikannya seperdua. Min 4 kali setengah itu adalah min 2. Itu. Yang E. Yang E 5-nya pindahkan ke kanan itu sehingga menjadi min 10. 5 positif di kiri pindah ke kanan menjadi negatif. Jadi min 5. Jadi 3P sama dengan min 15. Atau P sama dengan min 15 dikali sepertiga. Min 15 kali sepertiga itu adalah min 5. Oke. Yang F. Nah, yang F min 5P sama dengan 2P. Pindahkan 2P ke kiri. Dia akan jadi min 2P. Min 42 tetap di kanan. Ini jadi min 7P sama dengan min. Oke, nomor 2A. Perhatikan yang A. Ini kalau kita jabarkan dia akan menjadi 5x plus 6 sama dengan 4x plus 24. Ya kan? 2 kali 2x 4x. 2 kali 12 24. Oke, pindahkan ke kiri. Yang mengandung variabel yang ada di kanan pindahkan ke kiri sehingga menjadi 5x dikurang 4x. Ini yang angka doang pindahkan ke kanan sehingga 6 menjadi min 6. Yang jadi x sama dengan 18. Ini jawabannya yang A. Kalau yang B seperti apa? Oke, kita capit menjadi 2m min 6. Ini sama dengan 6 plus 4m. Oke, 2m min 6. Berarti ini pindahkan ke kiri 2m jadi min 4m. Min 6 pindah ke kanan jadi 6 tambah 6. Berarti min 2m sama dengan 12. Atau m sama dengan 12 dikali min setengah. 12 kali min setengah itu adalah min 6. Oke, berarti m-nya min 6. Yang C-nya di sini aja ya. Yang C 4x berarti 4x sama dengan 3 kali 5 15. 3 kali min x min 3x. Pindahkan min 3x ke kiri akan jadi 4x ditambah 3x sama dengan 15. Atau 7x sama dengan 15 berarti x sama dengan 15 dikali 1/7 atau sama dengan 15/7 atau sama dengan 2 bagi pecahan campuran 21/7. Ini jawabannya. Yang D. Oke. Kita lihat yang D. Yang D itu 6. Oke, 6 min 4P ini sama dengan 4. Nah, ini apa nih maksudnya? Min dalam kurung. Nah, sebenarnya sini ada min 1 sebenarnya. Ada angka 1. Ya, tapi tidak tertulis. Nah, ini artinya nih min 1 kali P itu min P. Kalau kita buka kurungnya ya. Min 1 kali min 3 itu jadi plus 3. Oke. Nah, sekarang ini berarti 6 min 4P sama dengan 4 tambah 3, 7. 7 min P. Nah, lanjut.
P yang ini kita pindahkan, dia akan jadi positif, jadi P min 4P sama dengan 7, 6 pindah ke kanan jadi negatif 7 min 6. Atau ini berarti jadi min 3P sama dengan 1. Atau P sama dengan 1 dikali min 1/3. Ya, sehingga hasilnya adalah min 1/3. Ini P-nya jawabannya min 1/3. Gitu. Nah, untuk yang E dan F, ini saya hapus ya. Oke, kita lihat E dan F. Hapus dulu. (15 kali P min 3). P min 3-nya dikurung. Nah, itu gimana? Kita capit dulu kan? Ini kan jadi yang E itu adalah 15P min 45 sama dengan min 3P. Lalu 3P pindahkan ke kiri, jadi plus 3P, min 45 pindahkan ke kanan jadi 45. 15 tambah 3P itu adalah 18P. Ini sama dengan 45. Berarti P sama dengan 45 kali kebalikannya, 1/18. Atau 45/18. Atau 2 ya. 2 9/18 dan campuran. Udah sederhanakan lagi. 9/18 itu setengah. Berarti jawabannya adalah 2/2. Seperti itu. Nah, untuk yang F, gimana untuk yang F? Nah, untuk yang F di sini, kita lihat ini kan 2/3, ini 1/3. Kalau kita menggunakan pecahan ini kurang nyaman mengerjakannya kan. Nah, ini kedua ruas kita kalikan ya. Kedua ruas kita kalikan dengan 3. Ya. Kedua ruas kita kalikan dengan 3. Berarti ini dikali 3, ini kali 3. Kok boleh, Pak? Ya boleh. Ya, karena kan kedua ruas kita kalikan dengan bilangan yang sama. Itu tidak mempengaruhi nilai dari kalimat matematika ini. Seperti itu. Oke, 3 kali 2/3 itu adalah nanti akan jadi 2. Sehingga akan jadi 2x plus 5. Nah, 3 kali 1/3 itu 1. Sehingga jadi 3x plus 7. Seperti itu. Nah, yang D Bapak hapus dulu ya. Yang D hapus dulu. Setelah itu diapain? Iya, dicapit ya. Kita kali capit. 2 kali X, 2X, 2 kali 5, 10, kan? Oke. Oke, 2 kali X, 2X, 2 kali 5, 10, 1 kali 3X, ya 3X, 1 kali 3, 7. Nah, ini 2X pindah jadi min 3X sama dengan 7 min 10 pindah. 10 pindah jadi min 10. Berarti ini min X sama dengan min 3. Kalau min X sama dengan min 3 berarti X sama dengan 3. Ini jawabannya. Gitu ya. Mudah ya. Oke. Sekarang kita lihat nomor 3. 5X sama dengan 20. Oke, 5X sama dengan 20. Ini operasi perkalian berarti kalau pindah dia akan menjadi kebalikannya. Ya 5 pindah ke kanan. Yang akan jadi kebalikannya sehingga jadi 20 kali 1/5. 20 kali 1/5 itu adalah 4. Oke, berarti X-nya 4. Yang B, min 4X sama dengan 32. Oke, ini jadi X sama dengan 32 dikali kebalikannya min 1/4. 32 kali min 1/4 itu adalah 8. Oke, yang C. 2Y min 6 sama dengan 24. Ini ada operasi pengurangan, pindahkan dulu min 6 ya ke kanan menjadi 24 tambah 6. Ini berarti 2Y sama dengan 30. Nah, berarti Y sama dengan 30 dikali setengah. 30 setengah itu adalah 15. Yang D, lihat yang D, 4M sama dengan 10 dikurang M. Pindahkan dahulu, min M ke kiri jadi plus M sama dengan 10. Berarti 5M sama dengan 10. Atau M sama dengan 10 dikali 1/5. 10 kali 1/5 itu adalah 2.
seperti itu. Ya, kan ya? Nah, sekarang kita lihat yang E, yang terakhir. Yang E gimana? Ayo, kita capit dahulu yang ada dalam kurung ya. Kita buka dulu kurungnya. Oke, sekarang kita lihat yang E. Yang E kita capit dahulu, ini jadi 2 ditambah 3P min 3 sama dengan 5 dikali, langsung kalikan aja ya, jadi 5P min 2, 20. 5P min 20, ya kan? Buka kurungnya. Oke, kita lanjutkan. Ini berarti 3P, 2 tambah min 3, itu min 1. Berarti 5P min 20. Seperti itu ya. Nah, sekarang pindahkan 5P ke kiri jadi min 5P. Ini pindahkan min 20 jadi ditambah 1. Berarti ini akan jadi min 2P sama dengan min 19. Atau P sama dengan min 19 dikali min setengah. Itu sama dengan 19 per 2. Atau sama dengan 9 setengah. Ini hasilnya. Oke, demikianlah persamaan linear satu variabel. Terima kasih.